ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, para hadirin jamaah Masjid Al-Jariyat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala, karena kita dapat berkumpul di masjid ini semata-mata karena rahmat, taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita nikmat-nikmatnya, menjadikan kita semua hamba-hambanya yang bersyukur. Karena hamba Allah yang bersyukur sedikit, seperti Allah firmankan, wa qalilun min ibadiyas syakur, dan sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Baik, pada pertemuan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan memulai pembahasan baru dalam pembahasan adab-adab Islami. Kita akan membahas sebuah risalah kecil yang diberi judul dengan Syarah Al-Adab Al-Ashrah, syarah untuk adab yang 10. Kitab ini berisi matan dan syarahnya. Dan kalau kita perhatikan, matannya itu sangat singkat sekali. Untuk membaca dari awal sampai akhir tidak menghabiskan 5 menit, 2-3 menit selesai insyaallah ta'ala. Dan begitu seharusnya. Dalam belajar, proses belajar dimulai dengan yang kitab yang singkat, yang kecil, yang berupa matan sehingga mudah dihafal, sebelum lanjut ke pembahasan atau materi yang lebih panjang dan lebih terperinci. Kemudian di bawahnya ada syarahnya, penjelasannya. Dan kitab ini baik matan
dan syarahnya itu ditulis oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah taala. Jadi penulis matan dan penulis syarahnya adalah orang yang sama. Yang mensyarah dia yang nulis matannya. Baik. Langsung kita buka halaman yang pertama. Qala al-musannifu waffaqahullah. Penulis atau pengarang kitab, pengarang risalah ini berkata, semoga Allah memberinya taufik. Kalau musannif berarti matan, ya. Yang dikatakan musannif itu namanya matannya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahuilah, hadaniyallahu wa iyyaka li ahsanil akhlaq. Semoga Allah menunjukkanku dan Anda kepada akhlak-akhlak yang baik. Anna min a'zamil adabi asyratan, bahwasannya di antara adab yang paling agung ada 10. Bahwasannya di antara adab yang paling agung ada 10. Qala asy-syarihu waffaqahullah. Lalu asy-syarih, yaitu yang mensarah, semoga Allah memberinya taufik, berkata, sekali lagi musannif dan syarih orang yang sama. Ibtada al-musannifa waffaqahullahu risalatahu bil basmalah muqtasiran 'alaiha. Al-musannif, yaitu penulis kitab ini, memulai risalahnya, pembahasannya pada kitab Adabul Ashrah ini dengan basmalah. Dengan basmalah, yaitu ucapannya Bismillahirrahmanirrahim di awal. Ittiba'an lil waridi fis sunnatin nabawiyyati, dalam rangka mengikuti yang ada di dalam sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi mukatabatihi wa rasailihi, dalam surat menyurat yang beliau lakukan, yang beliau kirimkan ilal muluki, kepada raja-raja. Di mana surat-surat beliau yang beliau kirimkan kepada raja-raja untuk menyeru kepada Islam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wattasanifu tajri majraha, dan tulisan-tulisan, karangan-karangan, kitab-kitab hendaknya juga mengikuti cara beliau, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma dzakara, kemudian al-musannif, ya, di atas menyebutkan anna min a'zamil adab asyrah. Di dalam kurung itu perkataan musannif seperti yang ada di atas. Musannif mengatakan bahwasannya di antara adab-adab yang paling agung itu ada 10 adab. Wal adabu katsiratul adad, sebenarnya adab-adab itu sangat banyak jumlahnya, kata beliau. Mutafarriqatul abwab, bermacam-macam babnya. Wal ma'dud minha fi hadhir risalah asrah, namun yang dibahas dalam risalah ini hanya 10 saja. Beliau ingin jelaskan adab-adab Islam sangat luas, sangat banyak. Hanya yang dibahas oleh Syekh penulis kitab ini hanya 10 saja. Khussat bil addi littisafiha bil a'dhamiyah, disebutkan secara khusus 10 adab tersebut, ya, dan mengatakan ini adalah adab-adab yang agung dan paling agung. Wahya bulughiha ghayatal ahamiyah, yaitu kata beliau karena benar-benar agung, benar-benar penting. Wa wasifatil adabul asratul madhkuratu fiha bi anna min a'zamil adab ali amrayni. Hal ini karena dua hal.
Karena dua hal. Yang pertama, al-i'tina'u biha syar'an. Alasan yang pertama, karena 10 adab yang akan dibahas dalam kitab ini adalah di antara adab yang harus diperhatikan secara menurut syariat. Maksudnya syariat memerintahkan untuk memperhatikan adab-adab tersebut. Fadalailu syar'i katsiratun fi bayanil ahkam al-muta'alliqatu bitilkal adabil asyrah. Dalil-dalil syariat sangat banyak dalam menjelaskan hukum-hukum berkaitan dengan adab 10 yang akan kita bahas. Ini alasan pertama, yaitu bahwasannya adab-adab 10 yang akan kita bahas ini di antara adab yang dituntut oleh syariat, oleh agama kita, agar kita berhias dengannya. Alasan yang kedua, kasratu wuku'iha wastimaliha urfan. Alasan kedua, kenapa Syekh Saleh di sini memilih di antara adab yang banyak 10 yang akan kita bahas ini, karena yang akan kita bahas ini, kata beliau, banyak terjadi, banyak dipakai oleh umumnya kita. Ya, ini di antara adab-adab yang kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari, siangnya dan malamnya. Siangnya dan malamnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang adab. Kita bahas al-adab al-asrah. Apa itu adab? Apa itu adab? Al-adab adalah kalimat bahasa Arab. Dan al-adab itu bentuk jamak. Kata tunggalnya adalah adabun. Kalau kita belajar bahasa Arab, mufradnya adabun, jamaknya adabun. Seperti qalamun, jamaknya akalamun, itu bentuknya. Kemudian apa itu adab? Kata beliau, ma humida syar'an au urfan. Adab adalah semua yang terpuji. Semua yang terpuji, baik terpuji menurut syariat atau terpuji di hadapan umumnya masyarakat. Semua yang terpuji menurut syariat, yaitu berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah maksudnya. Dan yang terpuji di hadapan umumnya manusia dengan fitrah yang sehat, maka inilah yang ini adalah adab. Jadi adab itu kaitannya hanya dengan yang baik-baik saja. Makanya kata beliau, fal mahmudatus syar'iyyah wal urfiyyah tusamma adaban. Maka semua yang dipuji, baik menurut syariat atau menurut umumnya masyarakat, itulah yang disebut dengan adab, yaitu akhlak, kepribadian, karakter yang baik. Itu adab. Jadi nggak ada istilah adab jelek. Yang namanya adab itu adab baik. Itu dalam Islam, dalam bahasa Arab. Makanya kalau orang itu kurang ajar, istilahnya ya, adabnya buruk, istilahnya dalam bahasa Arab qillatul adab, sedikit adab. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau sudah orang tuh, makanya orang yang punya adab dalam bahasa Arab dikatakan muaddab. Orang yang punya sifat baik, ya kan, baik akhlaknya, baik perilakunya, dalam bahasa Arab disebut rajulun muaddab. Ini orang yang punya adab. Nah, karena memang adab itu khusus dengan sifat-sifat yang baik. Berikutnya, tentang, langsung kita bahas, masuk ke pembahasan pertama berkaitan dengan adab yang pertama. Adab yang pertama ini berkaitan dengan adab assalam, adab mengucapkan salam.
Qala al-musannifu waffaqahullah. Ini matannya ya. Al-musannif waffaqahullah taala mengatakan, ini matannya. Al-awwalu idza laqita musliman fasallim alaihi qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 7. Ini matannya. Jadi yang seperti ini yang harus kita hafal, yang harus kita ingat, yang pendek-pendek. Syarahnya enggak perlu. Syarahnya dijelaskan sekarang ini. Baik. Kata Syekh, adab yang pertama, idza laqita musliman, apabila Anda berjumpa dengan seorang muslim, fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam kepadanya, qailan, dengan mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in sallama alaika, dan bila dia yang mengucapkan salam kepada Anda, faqul, maka balaslah dengan mengucapkan wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matannya. Berikutnya adalah syarahnya. Qala asy-syarihu waffaqahullah. Berkata asy-syarih al-Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala. Dzakara al-musannif waffaqahullah al-adab al-awwal. Al-musannif di matan mengatakan atau menyebutkan adab yang pertama dari 10 adab yang akan dibahas dalam risalah ini, yaitu adab yang berkaitan dengan salam. Wa fihi salasu masail, dan di dalamnya, dalam pembahasan ini tercakup ya pada 3 pembahasan utama. Jadi pembahasan dalam adab pertama ini tercakup pada 3 pembahasan utama. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi qaulihi, pada ucapan beliau, idza laqita musliman fasallim alaih, apabila Anda bertemu seorang muslim, orang yang beragama Islam, maka ucapkanlah salam kepada orang tersebut. Bahwasanya di antara adab Islam adalah mengucapkan salam. Wa mahalluhu, tempatnya atau kapan mengucapkan salam tersebut? Kapan? Menurut matan ini, idza laqita musliman, bila Anda bertemu dengan seorang muslim. Maksudnya bila Anda bertemu dengan seorang muslim, ucapkanlah salam kepadanya. Kemudian beliau menyebutkan apa maksud bertemu di sini. Bertemu, kata beliau, yaitu tawafisnaini mutaqabilaini au aksar, bertemunya 2 orang dan bertatap muka, bertemunya 2 orang dan berhadapan keduanya, atau lebih, bertemunya 2 orang dan saling berhadapan, atau lebih dari 2 orang. Ini bertemu. Jadi apabila seorang muslim bertemu dan berhadapan dengan muslim yang lainnya, maka hendaknya disyariatkan bagi dia mengucapkan salam. Ini bertemu. Dan bertemu itu ada 2. Dan bertemu ada 2. Yang pertama, luqiyun hakiki, bertemu yang hakiki. Apa itu? Makana bila hijab, bertemu yang tanpa hijab, bertemu tanpa pemisah.
bertatap muka langsung, saling melihat, berhadapan. Ini yang pertama. Yang kedua, luqiyun hukmi, bertemu secara hukum, yaitu bertemu ada hijabnya, ada pemisah. Bertemu tapi tidak bertemu langsung. Contoh seperti telepon dan yang misalnya chattingan atau di mana, tapi tidak bertemu secara langsung. Kata beliau, baik dan bertemu secara hukum, bertemu yang tidak langsung sama hukumnya dengan bertemu secara langsung. Artinya sama-sama disyariatkan mengucapkan salam. Baik bertemu langsung di jalan, atau bertemu langsung di masjid, atau bertemunya tidak secara langsung lewat telepon atau chattingan lewat WA, tetap berlaku syariat mengucapkan salam. Ini maksudnya. Wa syartu badli salam, dan syarat mengucapkan salam adalah qaunu man laqita musliman la kafiron. Orang yang Anda temui itu adalah muslim, bukan kafir. Ini syaratnya. Yang kita temui adalah orang muslim. Orang yang kita ucapkan salam kepadanya adalah orang muslim, bukan kafir. Karena orang kafir dari ahlul kitab dan yang lainnya, Nasrani, Yahudi, apalagi yang lainnya, la yulqa alaihi salam, tidak boleh diucapkan salam kepada mereka. Tidak boleh seorang muslim memulai salam kepada orang kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Karena larangan Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. La tabda'ul yahuda walan nasara bis salam. Janganlah kalian memulai salam atas orang-orang Yahudi atau atas orang-orang Nasrani. Janganlah kalian memulai salam untuk orang-orang Yahudi dan untuk orang-orang Nasrani. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau kita tahu ini orang Yahudi atau orang Nasrani, tidak boleh kita mengucapkan salam. Tapi dia baik Ustaz, dia tetangga saya Ustaz, cari lafaz yang lain, cari ungkapan yang lain. Selamat pagi, boleh. Permisi Pak, boleh. Apa kabar Pak, langsung, boleh. Tapi mendoakan dia dengan salam tidak boleh. Tidak boleh. Ini masalah pertama. Poin pertama. Poin kedua, fi qaulihi, yaitu pada perkataan musannif. Berarti kalau musannif matan ya. Qailan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan lafaz salam yang diperintahkan untuk diucapkan. Lafaz salam yang diperintahkan untuk diucapkan, yaitu membaca assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita bertemu muslim, baik bertemu yang tanpa hijab secara langsung atau bertemunya tidak secara langsung lewat HP, lewat WA, maka ucapkanlah salam, dan ini lafadznya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lafadz yang paling sempurna. Lafadz yang paling sempurna. Lafadz salam itu ada 3.
Lafaz salam itu ada 3. Tingkatan yang pertama adalah lafaz assalamualaikum, hanya sebatas assalamualaikum. Tingkatan yang kedua adalah assalamualaikum warahmatullah, menambahkan rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Tingkatan yang ketiga dan yang paling sempurna yaitu yang disebutkan di matan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang paling sempurna menurut pendapat yang lebih kuat. Tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi rahmanirrahim wabarakatuh. Boleh enggak? Mungkin boleh karena enggak ada larangan. Tapi yang paling sempurna adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin banyak bukan berarti tambah sempurna, tidak mesti. Ya, bukan berarti semakin banyak pasti semakin sempurna, tidak mesti. Contoh, sempurnanya jari tangan itu berapa? Jari tangan satu aja, satu tangan 5. Nah, kalau 4 enggak sempurna, jelek ya kan? Enggak ada jempolnya itu, jelek. Kalau 6, 7. Bayangkan ya, tumbuh 1 ya, tumbuh lagi. Jelek. Jadi sempurnanya 5. Begitu juga dalam salam. Pendapat yang kuat sempurnanya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan berarti kalau kita tambah assalamualaikum warahmatullahi arrahmanirrahim wabarakatuh kemudian lebih sempurna, tidak. Ya, semakin banyak bukan berarti semakin sempurna, tidak mesti. Baik, makanya kata beliau, lafaz assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini yang paling sempurna. Ini adalah yang paling sempurna sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil yang lain dan dilakukan oleh para sahabat. Baik. Dan kalau kita perhatikan sebagaimana disebutkan di sini, wa alal martabati salisah iktasaral musannif. Dan dengan tingkatan ketiga yang paling sempurna itu yang disebut oleh musannif. Nah, di sini musannif cuma menyebutkan apabila Anda bertemu dengan seorang muslim, maka ucapkanlah salam dengan membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini musannif cuma menyebutkan satu lafaz saja. Padahal kita sebut tadi ada berapa? Ada 3. Kenapa? Karena ini yang lebih sempurna. Dan agar kita lebih memperhatikan yang nomor 3 ini, karena lebih sempurna. Dan bahwasannya yang mengucapkannya bagi dia pahala kebaikan 30. Pahala kebaikan 30 kebaikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya ada seorang sahabat melewati Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu sahabat ini mengucapkan assalamualaikum. Martabat yang keberapa? Tingkatan yang keberapa? Yang pertama, assalamualaikum sahabat ini. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan asyruh hasanat, 10 pahala, 10 kebaikan bagi dia. Summa marra akhar, lalu lewat orang yang lain dan mengucapkan salamun alaikum warahmatullah. Semoga ditambah warahmatullah. Assalamun alaikum warahmatullah, atau boleh assalamualaikum warahmatullah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan isyruna hasanah, bagi dia 20, atau bagi dia pahala 20 kebaikan. Lalu datang lagi orang ketiga lewat dan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Rasulullah SAW, salasuna hasanah, bagi dia pahala 30 kebaikan.
Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Intinya pahalanya semakin besar. Dan rahasianya begini, di dalam Islam kebaikan itu dibalas minimal adalah 10 kali lipat. Setiap kebaikan dibalas dengan pahala 10 kali lipat. Begitu juga dalam salam. Assalamualaikum, ini satu kebaikan. Maka ditulis satu kebaikan dan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Kalau ditambah warahmatullah, berarti ada 2 kebaikan di situ. Assalamualaikum warahmatullah, ada 20 kebaikan. Kalau 10 kebaikan, satu kebaikan dinilai 10, 2 kebaikan 20. Oleh karena itu yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada 3 kebaikan di situ yang akan dibahas dengan 30 kebaikan. Sama, ini rahasianya. Maka jangan berat kita cuma mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh bilang Assalamualaikum. Tapi kenapa susah kita bilang Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Gak apa-apa. Di jalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gak apa-apa. Bagus, afdal. Memang kebiasaan kita masih sebatas Assalamualaikum ya. Assalamualaikum, labas. Kita tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinlah awal-awal yang keras Assalamualaikum saja lah ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayaknya belum terbiasa telinga kita sehingga kok gak enak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, panjang sekali. Bolehlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terbiasa insyaallah. Bagaimana yang balas nanti kita bahas kalau yang balas. Tayyib. Wa ilqa'us salam, dan mengucapkan salam hukumnya adalah apa hukumnya? Bertemu dengan seorang muslim, kemudian Anda mengucapkan salam. Apa hukum mengucapkan salam ini? Apa? Wajib atau sunnah? Kata Syekh, wa ilqa'us salam sunnatun ijma'an. Menyampaikan salam hukumnya adalah sunnah berdasarkan ijma'. Sunnah berdasarkan ijma'. Sunnah artinya mengerjakannya berpahala. Mengerjakannya berpahala. Maka dari itu jangan sia-siakan. Daripada kita menggunakan lafaz yang lain, permisi, ya kan, dan yang lainnya kita ganti dengan assalamualaikum, yang jelas-jelas berpahala 10, 20 atau 30. Wa ilqaus salam sunnatun ijma'an. Menyampaikan salam hukumnya adalah sunnah. Naqalahu Ibnu Abdul Bar wa ghairuhu, sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dan yang lainnya. Fa yustahabbu liman laqiya musliman al yulqal salam. Maka dari itu dianjurkan, disukai, disunnahkan bagi seorang muslim bila bertemu dengan muslim yang lain, baik bertemu secara langsung atau tidak langsung melalui HP, melalui WA, melalui telepon, maka disunnahkan untuk mengucapkan salam. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Fi qaulihi wa in sallama alaika faqul wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Poin ketiga, pembahasan pada ucapan Syekh bila dia mengucapkan salam kepada Anda, maka balaslah dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menjelaskan tata cara membalas salam yang diucapkan kepada Anda.
Ini menjelaskan tata cara membalas salam yang diucapkan kepada kita. Bagaimana? Yaitu dengan Anda mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagaimana dikatakan oleh Syekh. Dan seandainya mencukupkan dengan yang tingkat pertama saja, Waalaikumsalam, boleh. Atau tingkatan yang kedua, Waalaikumsalam warahmatullahi, juga boleh. Dan paling sempurna adalah lafaz yang disebutkan oleh Syekh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan pahala tingkatan pahala yang disebutkan oleh Syekh tadi, 10, 20 dan 30. Dan hendaknya menjawab salam adalah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya, yang sekufu atau lebih baik, dan itu lebih sempurna. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyatin faruddu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kalian diucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balasan yang setimpal. Di sini Allah Ta'ala mendahulukan balasan yang lebih baik sebelum menyebutkan dengan balasan yang setimpal, menunjukkan lebih utama kita itu membalas dengan yang lebih baik. Maksudnya, bila ada yang mengucapkan kepada kita Assalamualaikum, sampai di situ saja, maka lebih baik kita balas dengan Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal, ya, minimal. Dan ini orang pelit nih, yaitu yang sama, Waalaikumsalam. Dan Waalaikumsalam, pelit, tambahin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi lebih baik, balasannya lebih baik. Nah, baik. Kalau ada orang lain mengucapkan salam kepada kita, maka kita balas. Ya, kita balas dengan salam juga. Apa hukum membalas salam? Apa jamaah? Apa hukumnya? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Kata Syekh, lihat halaman 9 paling atas. Halaman 9 paling atas. Waraddus salam ala man ulqiya alaihi wajibun ijma'an. Waraddus salam, dan membalas salam, ala man ulqiya alaihi, bagi orang yang diucapkan salam kepadanya, wajibun ijma'an, hukumnya adalah wajib secara ijma'. Semua ulama ijma' sepakat hukum membalasnya adalah wajib. Berarti dosa bila tidak membalasnya. Dosa bila tidak membalasnya. Tayyib. Wa mahallu wujubihi. Pertanyaannya, berarti kalau ada yang mengucapkan salam, kita wajib menjawabnya. Apakah semua salam yang kita dengar wajib kita jawab? Apakah semua salam yang kita dengar wajib kita jawab? Gimana? Gimana? Apakah semua salam wajib kita dengar atau terperinci? Nah, perhatikan. Wa mahallu wujubihi, tempat wajibnya membalas salam atau kapan wajib membalas salam. Man ulqiya alaihi duna ghairihi, barang siapa yang diucapkan salam kepadanya dan tidak ada orang lain, artinya dia sendirian, diucapkan salam kepada dia, sarar raddu alaihi fardhu ainin, maka menjawab salam bagi orang ini hukumnya adalah fardhu ain, wajib, dosa dia kalau enggak. Wa in kana al-mulku alaihim jama'atan, dan bila yang diucapkan salam
itu beberapa orang, maka sarar raddu fardhu kifayatin alaihim, maka membalasnya adalah fardu kifayah. Fa idza radda ahadum ajza'an baqiyatihim, bila satu saja di antara mereka membalasnya, maka itu sudah mencukupkan untuk yang lainnya. Ini perinciannya. Jadi menjawab salam itu apabila Anda sendirian dan salam itu ditujukan pada Anda, maka hukumnya fardu ain, harus Anda balas. Harus Anda balas. Anda, misalkan antum duduk di pojok masjid sana, teman antum datang dari sana, mau nemu antum terus bilang assalamualaikum ya akhi, langsung kepada Anda, berarti tujuannya satu orang kan, pada Anda saja. Ketika itu wajib Anda membalasnya, dosa bila tidak membalas, hukumnya fardu ain. Dan namun apabila yang diucapkan salam itu jamaah, beberapa orang, seperti ketika Ustadz mulai pengajian, atau seorang melewati orang yang sedang berkumpul, kemudian dia mengucapkan salam kepada segerombolan orang tadi. Maka dalam keadaan ini hukum membalas salam tersebut adalah fardu kifayah. Artinya apa? Bila sudah ada yang membalasnya, sudah membalasnya, gugur semuanya. Artinya begini fardu kifayah itu. Kalau ada yang salam kepada segerombolan jamaah di situ, ada beberapa orang di situ. Bila tidak ada yang menjawab, berdosa semua yang ada di situ. Berdosa semua orang yang ada di situ, yang tahu kalau ada yang mengucapkan salam kepada dia. Tapi bila sudah ada sebagian yang membalasnya, maka diangkat dosa. Tidak ada yang berdosa setelah itu, meskipun tidak menjawab, karena sudah ada yang menjawab. Dan pahala bagi yang menjawab. Paham ya? Jadi bila sudah ada yang menjawab sebagian, sudah tidak ada yang berdosa, meskipun gak ikut menjawab. Yang kedua, ada pahala bagi siapa? Bagi yang menjawab saja. Bagi yang menjawab saja. Jadi yang rata itu adalah diangkatnya dosa. Diangkatnya dosa meskipun tidak menjawab. Tapi untuk pahala adalah hanya bagi yang menjawab. Paham insyaallah? Bukan berarti kalau ada orang salam sementara kita kumpul nih banyak orang, kamu aja yang jawab, enggak. Satu aja jawab cukup, enggak. Jawab semua lebih afdal, karena pahala bagi siapa yang menjawab. Di sini yang rata cuma dosanya diangkat. Sebab kalau enggak ada yang menjawab, semuanya akan berdosa. Seperti itu. Contoh lain yang sifatnya fardu kifayah itu adalah azan. Azan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Betul gitu. Lah kan? Fardu kifayah bukan? Gimana? Azan itu fardu kifayah. Jadi untuk satu kota, satu kampung, ya, azan yang pertama ini namanya adalah azan fardu kifayah, ini wajib, ini fardu kifayah sifatnya. Artinya bila sudah ada azan satu, maka semua yang mendengar sudah gugur kewajiban melakukan azan. Tapi kalau tidak ada yang azan sama sekali, semuanya berdosa semuanya. Itu maksudnya. Nah, jadi kalau sudah ada azan satu kota, satu desa, maka gugur kewajiban azan untuk semuanya. Tapi kan banyak masjid yang azan sini sana Ustaz. Yang lain itu sunnah. Yang lain adalah sunnah gitu. Artinya gugur artinya fardu kifayah itu kalau semuanya tidak mengerjakan, berdosa semuanya. Tapi kalau sudah ada yang mengerjakan satu saja atau yang mencukupinya, maka semuanya sudah tidak berdosa meskipun tidak ikut melakukan. Dan pahala mengerjakannya hanya bagi yang mengerjakannya. Makanya yang di rumah, yang tidur nggak dengar azan, ya kan, tidak mendapatkan pahala azan, tapi tidak berdosa karena tidak azan. Begitu.
Sama dengan menjawab salam tadi. Jika segerombolan, ya kan, ada yang salam kepada mereka, bila sudah ada yang menjawab satu saja, maka tidak ada yang berdosa. Tidak berdosa meskipun tidak ikut menjawab, tapi pahala menjawab salam hanya bagi siapa? Yang menjawab. Yang tidak menjawab, yang nggak dapat apa-apa. Itu maksudnya. Nah, pembahasan berikutnya, kata beliau, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan sini, man sami'a salaman lam yulqa alaihi lam yakun alaihi wajiban. Orang yang mendengar salam, orang yang mendengar satu salam, yang salam ini tidak ditujukan kepada dia. Ingat, salam tapi tidak ditujukan kepada dia. Dia dengar salam tapi tidak ditujukan kepada dia, maka menjawabnya tidak wajib. Salam, mendengar salam yang tidak ditujukan kepada dia, menjawabnya tidak wajib. Seperti seorang duduk di samping masjid sebelah selatan. Ada juga seorang yang duduk di samping sebelah utara. Kemudian datang seorang dari luar, mengucapkan salam kepada akhi pertama yang duduk di sebelah selatan. Assalamualaikum. Yang utara dengar nggak? Dengarlah pastinya, kan lebih dekat. Maka yang wajib menjawab salam fardu ain adalah yang di sana, yang di ujung, yang di samping selatan. Kenapa? Karena salam ditujukan kepada dia, dan tidak wajib menjawab bagi akhi yang ada di sebelah utara. Gitu. Paham insyaallah? Jadi intinya, barang siapa yang mendengar salam dan salam itu tidak ditujukan kepada dia, maka tidak wajib menjawab salam tersebut. Paham ya? Jangan sampai salah dipahami. Bayangkan kalau antum di masjid, orang masuk ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau baca Quran, ada assalamualaikum, waalaikumsalam, semua dijawab. Enggak ngaji tuh, enggak sholat bahkan ya. Waalaikumsalam. Nah, jadi yang wajib dijawab salam yang ditujukan kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Qala al-musannifu waffaqahullah ats-tsani. Ini matan lagi ya, matan. Al-Imam Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin mengatakan ats-tsani, adab yang kedua. Halaman berikutnya, halaman 10. Makanya tadi saya bahas, saya pilih kitab ini karena kitab ini pembahasannya singkat dan begitu metode dalam belajar. Untuk pemula pilih yang singkat, ya, untuk menguatkan pondasi terlebih dahulu sebelum membahas yang panjang, yang lebih rinci. Qala al-musannif wa faqahu ats-tsani, adab yang kedua. Idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'zin waqifan an yaminil babi aw yasarihi fa in adina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. As-sani, adab yang kedua. Idza aradta, apabila Anda ingin ad-dukhula ala ahadin, apabila Anda ingin masuk dan bertemu dengan seseorang, apabila Anda ingin masuk bertemu dengan seseorang di rumahnya, di kantornya, fasta'dzin, maka mintalah izin. Waqifan, dengan berdiri, an yaminil babi, di sebelah kanan pintu, au yasarihi, atau di samping kiri pintu. Fa in adzina laka dakhalta, fa in adzina, apabila dia mengizinkan laka untukmu, dakhalta, maka masuklah. Wa in qila laka, dan bila dikatakan kepadamu, irji', kembalilah, pulanglah, farji', maka pulanglah. Saya ulangi lagi. Idza aradta dukhula ala ahadin, apabila Anda ingin masuk bertemu dengan seseorang,
fasta'dzin, maka mintalah izin. Waqifan an yaminil babi aw yasarihi, berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kirinya. Fa in adina laka dakhalta, bila Anda diizinkan maka masuklah. Wa in qila laka rji' farji', bila dikatakan kepada Anda kembalilah, pulanglah, maka pulanglah. Nah, ini adab yang kedua yang disebut oleh Syekh dalam kitab ini, yaitu yaitu berkaitan dengan adab minta izin. Minta izin untuk masuk bertemu dengan seseorang. Ini kaitannya adalah minta izin, ingin bertemu seseorang dan ingin masuk dan bertemu dengan seseorang di dalam rumahnya atau di dalam kantornya. 6. Wa fihi arba'u masailah. Pembahasan ini mencakup 4 masalah pokok, 4 poin penting. Al-mas'alatul ula, yang pertama, pada ucapan Syekh, pada perkataan Syekh, idza aradta ad-dukhula ala ahadin fasta'din, apabila Anda ingin masuk menemui seseorang, mintalah izin. Kalimat ini menjelaskan kapan seorang itu minta izin. Kalau ingin masuk, ingin bertemu seorang, kapan minta izinnya? Nah, kapan itu? Inda iradatid duhul, kata Syekh, bila Anda hendak masuk. Jadi waktunya ketika mau masuk. Jadi sebelum masuk, itulah waktunya minta izin. Bukan habis masuk kemudian bilang boleh saya masuk. Sudah masuk, buka pintu dulu, assalamualaikum. Salah. Jadi assalamualaikumnya di luar rumah. Minta izin dulu. Boleh dengan ketok pintu, atau boleh yang lainnya dengan mengucapkan salam di luar. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Atau dengan ucapan yang lain, ya kan? Ustaz Mustain ada, gitu kan? Ketok pintu, Ustaz Mustain ada. Ini termasuk izin. Tempatnya adalah sebelum masuk. Sebelum masuk. Wal amru bil isti'dan yakunu fi ma huwa mahjubun adatan. Dan perintah minta izin di sini itu berkaitan dengan tempat yang biasanya tertutup, seperti rumah, seperti kantor. Ya, perintah untuk minta izin sebelum masuk ini berkaitan dengan tempat yang biasanya tertutup pintunya. Ya, rumah, kantor dan yang lainnya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk tempat-tempat seperti ini minta izin dulu sebelum masuk. Adapun tempat-tempat yang biasanya terbuka pintunya, ya, seperti toko, ya kan? Di toko. Kita datang ke toko untuk beli sesuatu. Dan toko kita tahu terlalu terbuka. Atau bengkel selalu terbuka. Dan yang lainnya yang biasanya terbuka pintunya, maka yang seperti ini izin tidak harus, ya kan? Izin tidak harus dan tidak wajib. Jadi kewajiban minta izin sekali lagi berkaitan dengan minta izin masuk di tempat yang biasanya tertutup. Adapun tempat yang biasanya terbuka pintunya seperti toko dan lain sebagainya, seperti warung misalkan, maka tidak perlu izin, tidak harus izin. Kenapa begitu? Ya karena memang dari awal orangnya mempersilahkan. Ketika pintunya selalu dibuka, menunjukkan orangnya mempersilahkan. Baik. Pembahasan yang kedua, fi qaulihi waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Ketika minta izin, dia berdiri di sebelah kanan pintu,
atau di sebelah kirinya. Di sebelah kanan pintu atau di sebelah kirinya. Maksudnya apabila orang yang ingin masuk menemui seorang itu, ya, hendak minta izin, maka dia berdiri di samping kiri atau samping kanannya pintu, bukan di depan pintu. Bukan pas di depan pintu. Kenapa? Kata Syekh, li'anna maksudal isti'dan hifdzul aurati li'adamil ittila' 'alaiha. Karena tujuan minta izin sebelum masuk adalah menjaga aurat agar tidak dilihat dan agar dia tidak bisa melihat aurat yang ada di dalam. Wa tahqiqu wa tahaqququ yakunu bi muba'adatil bab. Dan itu bisa tercapai kapan? Bila ketika minta izin dia menjauhi pintu. Dia menjauhi pintu. Li alla tabdu auratun la yahillul ittila'u 'alaiha. Agar tidak tampak aurat yang tidak halal untuk dilihat, sehingga penghuni rumah, ya, tuan rumah terganggu dengan hal tersebut. Nah, ini adab yang kedua, yaitu ketika kita mau minta izin masuk, kita tidak berada di depan pintu. Nah, ditakutkan ketika dibuka pintu tersebut yang di dalam tidak siap, ya, tidak siap. Karena pada hakikatnya orang ditutup pintu tersebut di rumah atau di mana saja, tujuan utama adalah menutup aurat dan menutup segala apa yang dia tidak mau dilihat oleh orang lain. Itu tujuan utama kenapa rumah itu ditutup, ada jendela dan sebagainya ditutup. Itu tujuannya. Oleh karena itu di antara adabnya ketika mau bertamu, ketok pintu, salam, minta izin untuk masuk, kemudian menjauh dari pintu. Menjauh dari pintu. Karena kadang-kadang orang ketika ada yang bertamu ke rumahnya, mungkin dia kira anaknya, mungkin dia kira keponakannya, anak kecil dan sebagainya yang biasa main ke rumahnya. Maka sebagian orang tidak memperhatikan auratnya. Sebagian orang itu apa? Kadang-kadang perempuan enggak pakai jilbab, ya kan? Atau ala sekedarnya saja, dikira anaknya, dikira keponakannya. Buka pintu. Nah, dari situ. Beda kalau pas tiba-tiba ternyata tamunya depan pintu, maka kelihatan apa yang tidak disukai oleh penghuni rumah untuk dilihat oleh orang lain. Nah, karena itu ini diperhatikan juga. Wal wukuf ala ida janbatai albab yahfadul abada minal wuku fi mutala'atil aurat al mahturah alaih. Dan berdiri di salah satu sisi pintu akan menjaga hamba terjatuh dalam dosa melihat aurat yang haram dilihat. Berikutnya al-mas'alatu salisah, poin yang ketiga, yaitu ucapan Syekh, fa in adina laka dakhalta. Bila dia mengizinkan Anda, tuan rumah mengizinkan, membolehkan Anda masuk, dakhalta, maka masuklah. Jadi boleh masuk setelah diizinkan. Ya, silahkan masuk. Atau dibukakan pintu, itu baru boleh masuk setelah itu. Li'annal idna lafdun yastabahu bihid duhul. Hal ini karena izin adalah lafaz yang dengannya boleh masuk. Sehingga bila dikatakan kepada Anda udkhul, masuklah. Tafadhal, silahkan. Ini maksudnya adalah dan yang semaknanya, maka silahkan masuk. Sehingga apabila diizinkan silahkan masuk. Dengan apa saja, ya. Jadi tidak tergantung harus masuk. Dengan apa saja, baik lafaz atau isyarat yang menunjukkan izin untuk masuk, maka boleh masuk. Seperti yang sebut tadi, dibukakan pintu, isyarat ayo masuk, ya, silahkan. Semua yang menunjukkan izin untuk masuk, dengannya baru boleh masuk. Nah, masalah yang keempat, maka pulanglah. Artinya apabila Anda tidak diizinkan masuk,
dia tidak mau bertemu dengan Anda, ya, maka pulanglah, kembalilah, jangan maksa, tapi kembali dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nur ayat 28. Wa in qila lakum murji'u farji'u. Apabila Anda atau dikatakan kepada Anda pulanglah, kembalilah, maka kembalilah, pulanglah. Nah, kita datang ke rumah teman, ya kan, mau bertemu dengan dia, kita minta izin untuk masuk. Assalamualaikum, ini ana, ya kan, fulan mau ketemu, penting, ya kan. Orangnya ada, tapi dia bilang afwan akhi, ya kan, silakan pulang, ya. Afwan akhi, saya sibuk dan sebagainya. Kecewa nggak? Nah, kita datang baik-baik, ya kan, bawa oleh-oleh lagi, bawa hadiah lagi ini ya, bawa hadiah ini. Nyampe sana suruh pulang. Kecewa nggak ya akhi? Senang apa kecewa? Ada yang senang nggak? Kira-kira senang nggak? Bagaimana hatinya, perasaan kita? Senang apa sempit? Ayo jawab dulu. Nelongso. Apa mas? Kecewa. Kecewa. Sepakat semua ini ya. Sepakat kecewa. Baik, sekarang kita lihat poin berikutnya. Ini penting. Waruju idza lam yu'dan li ahadin lahu halan. Kembali, pulang ketika tidak diizinkan, itu ada dua keadaan. Ihdahuma, yang pertama, rujuun ma'ati bi nafsin. Pulang dengan lapang dada. Pulang dengan lapang dada, enggak masalah. Enggak masalah bagi dia. Tetap hatinya lapang. Sebagaimana ketika berangkat dia senang, pulang dengan diusir pun dia senang. Fala yajidul mardud fi nafsi alaman. Orang yang ditolak ini di dalam hatinya tidak ada rasa sakit sedikit pun. Insyaallah ini ya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, rujuun ma'a khubsi nafsin. Pulang dengan hati yang sakit, kayak antum, kayak yang nelongso, kayak yang kecewa, kayak yang sedih, antum semua ini. Yaitu fajadul mardud fi nafsi alaman, yaitu mendapatkan rasa sakit di dalam hatinya karena ditolak. Ini dua keadaan. Lebih penting lagi kita perhatikan baris bawah. Apa kata beliau? Fal awwalu muwafiqun lisyar'i. Keadaan yang pertama, yang pulang dengan lapang dada, itulah yang sesuai dengan syariat. Itulah yang sesuai dengan syariat. Wal akhar munazi'un lisyar'i. Dan yang kedua, yang pulang dengan hati nelongso, itu yang menentang syariat. Diusir, suruh pulang, hatinya kecewa, hatinya sedih, berarti ada penentangan dalam hati kita terhadap syariat. Bagaimana itu? Ini penjelasannya. Li'annal amru birruju'i huwa amrullah subhanahu wa ta'ala. Karena perintah untuk kembali, ketika disuruh kembali, ketika diusir, itu perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat tadi. Wa in qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian oleh tuan rumah, irji'u, pulanglah kamu. Farji'u, maka kata Allah, pulanglah kamu. Ini perintah Allah. Kalau kalian disuruh pulang, kata Allah, pulanglah. Berarti perintah pulang perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa haqiqatum tisali amrihi. Dan hakikat menjalankan perintah Allah. Kalau setelah kita tahu pulang karena disuruh pulang itu perintah Allah, maka ketahuilah hakikat menjalankan perintah Allah adalah at-taslim lahu. Tunduk dan patuh kepada perintah tersebut. Bagaimana maksud tunduk dan patuh? Disebutkan bi alla yabqa fi nafsi munazi'atun li hukmi, yaitu
bersih, tidak tersisa sedikit pun penentangan terhadap perintah tersebut. Itu tunduk. Jadi ketundukan itu murni sama sekali, bersih, tidak ada penentangan sedikit pun terhadap perintah tersebut. Baik. Wa qad amarana subhanallah subhanahu in rudidna an narji. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita, bila kita disuruh untuk pulang, maka kita pulang. Fa inna linnasi a'dharon. Karena sesungguhnya orang-orang itu memiliki udzur. Jadi harus ketahui, pertama, kita harus husnudzon sama saudara kita tersebut. Dan bisa jadi mereka itu ada udzur, ya, sibuk ini dan itu, dan tidak bisa dikabarkan kepada kita alasannya karena urusan pribadi misalkan, ya kan, mungkin ada masalah sama istrinya dan sebagainya. Nah, maka kita husnudzon. Dan kita pulang itu bukan karena diusir sama saudara kita ini. Orang yang sakit hatinya ketika pulang itu adalah karena dia merasa saya pulang ini kan diusir. Salah, jangan. Wajar kalau seperti itu. Tapi pulanglah Anda karena apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Anda akan pulang dengan hati yang lapang. Nah, ini rahasianya. Ini rahasianya sekarang. Kalau tadi sepakat ketika diusir pulang dengan dada yang sempit, dengan sakit, sekarang insya Allah sudah berubah. Ya, kita kalau kita kejadian pada kita hal yang tersebut, maka pulanglah dengan hati yang lapang, karena kita pulang tersebut dalam rangka apa? Menjalankan, menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan diusir oleh saudara kita tersebut. Baik. Berikutnya kata beliau, belum selesai yang tadi ya. Fa in intawatin nafsu ala malamatil musta'din alaih. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya hakikat menjalankan perintah Allah itu adalah bersihnya hati dari segala bentuk penentangan, beliau menjelaskan sekarang. Tapi apabila jiwa mendorong lisan hingga mencela, mengeluarkan kata-kata marah, ya, ungkapan kekecewaan, kana tilkal hal, maka keadaan itu dalilan menunjukkan ala adami sidqit taslim li amrillah fi nafsil abdi, menunjukkan tidak adanya kejujuran, tidak ada ketundukan yang jujur terhadap perintah Allah dalam hati seorang muslim. Baik. Kemudian kata beliau, ini atau masalah ini dan masalah yang sebelumnya berkaitan bila kita diizinkan dan bila kita disuruh kembali, ya kan? Yaitu bila kita diizinkan baru boleh masuk. Bila kita disuruh kembali, kita harus kembali, harus pulang. Nah, yang ketiga adalah tidak ada jawaban. Tidak disuruh masuk, tidak disuruh pulang, tidak ada jawaban. Apa yang kita lakukan? Kata beliau, adamu ijabatil musta'din fa in lam yujab raja. Yang ketiga, tidak ada jawaban dari tuan rumah. Maka bila tidak ada jawaban adalah harus kembali. Tidak ada jawaban, harus kembali. Bila 3 kali kita minta izin dan tidak ada jawaban, maka harus kembali. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-istidanu salas. Al-istidanu salas. Minta izin itu 3 kali. Minta izin itu 3 kali. Fa in lam yujab raja. Bila tidak dijawab, maka pulanglah. Bila tidak dijawab, maka pulanglah. Maksudnya tidak dijawab di sini ya tidak ada orang yang jawab. Baik orangnya ada atau tidak ada, pura-pura nggak jawab sudah. Ketika dia tidak jawab menunjukkan dia tidak bertemu dengan kita. Dan tuan rumah punya hak. Tuan rumah punya hak. Ini baik bertemu langsung atau berkaitan dengan yang lainnya. Allah Ta'ala alam. Jadi kesimpulannya, minta izin itu ada 2. Yang pertama, dijawab. Kalau disuruh masuk, maka masuklah. Kalau disuruh pulang, maka pulanglah. Yang kedua, tidak dijawab. Maka bila tidak dijawab, izin sebanyak 3 kali.
kemudian pulanglah. Ini mungkin yang bisa disampaikan, dua adab yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Yang pertama tentang mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara sama muslim, bagaimana lafadznya dan bagaimana menjawabnya, dan apa hukum mengucapkan salam dan apa hukum menjawabnya. Kemudian kita lanjutkan dengan adab meminta izin bertemu atau masuk dan bertemu dengan seseorang. Kita pelajari bahwasanya wajib minta izin sebelum masuk, ya kan? Wajib minta izin sebelum masuk, dan hendaknya ketika minta izin menjauh dari pintu, di samping kanannya atau di samping kirinya, tidak boleh di depan pintu. Kemudian apabila disuruh kita diizinkan masuk maka masuklah. Bila disuruh pulang, dia tidak mau menemui kita, maka pulanglah. Dan bila tidak ada jawaban, maka juga kita wajib pulang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada yang tanya, silakan. Silakan dulu. Bismillah. Ini terkait tentang salam tadi. Apabila dalam suatu perkumpulan itu ada Nasara dan Muslim, kita lebih melakukan salam. Betul. Kalau sekarang bicara tadi, salam itu disyariatkan ketika bertemu dengan muslim, dan haram hukumnya ketika kita memulai salam terhadap kafir, ya kan, baik ahlul kitab atau yang lainnya. Sekarang di depan kita jamaah berkumpul muslim dan kafir, apakah disyariatkan kita salam? Jawabannya ya. Kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang muslim. Kita niatkan kepada saudara-saudara kita yang muslim, gitu. Jadi di hati kita, ini salam saya ucapkan kepada saudara-saudara saya yang muslim. Itu Allah taala alam, boleh insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kurir majalah saya. Kurir majalah 6. Itu waktu ketika saya mengantar majalah di rumah itu tidak ada jawaban dari tuan rumahnya. Apakah lebih baik saya kembali dengan membawa majalah, atau majalah itu saya lempar atau tinggalkan di tempat? Baik. Nah, ketika kita minta izin di rumah, sebelumnya ada bertanya, ya saya sampaikan. Ada bertanya di majelis seperti ini, ya. Untuk ketika kita mau bertanya, itu tidak disyariatkan salam. Betul. Mungkin bismillah boleh. Bismillah boleh. Bismillahirrahmanirrahim boleh. Tapi salam enggak. Ya, salam tidak. Sudah bertemu dari tadi, kita terlambat untuk mengucapkan salam itu. Terlambat. Ya. Itu yang baik, jawabannya adalah kita bahas tadi. Kita ketika mau bertemu itu minta izin. Sebenarnya masalahnya beda. Ini saudara kita ini, dia kurir mengantar majalah. Baik. Kurir mengantar majalah beda dengan orang yang ingin bertemu. Beda ya. Kurir majalah tugasnya hanya menyampaikan majalah tersebut. Di mana dia taruhnya? Di tempat yang biasa dia taruh. Di mana tempatnya? Di tempat dia biasa menaruh. Kalau taruhnya biasanya di meja, taruh di meja. Kalau diizinkan taruh di selain itu, taruh di selain itu boleh. Kalau memang dilempar, boleh, ya boleh. Kalau memang biasanya seperti itu. Itu kembali kepada al-urf, kebiasaan masyarakat di tempat itu. Jadi tidak harus menemui, karena memang bukan menemui kan. Tapi dalam hal ini akadnya itu juga untuk meminta infak dari majalah tersebut. Oh gitu. Ya beda lagi. Ya kembali ke antum. Antum sekarang datang untuk minta infak atau ngantarkan majalah saja. Ya kan? Kalau niatnya cuma ngantarkan majalah, taruh aja di luar, pulang. Berarti nanti kembali lagi untuk minta infak harus izin. Untuk minta infaknya kan mau temu orangnya nih, ya harus izin. Adapun majalahnya kan nggak harus ketemu orangnya, jadi bisa ditaruh di depan rumah, ya kan, di tempat yang bagus tentunya, karena majalah Islami itu kan berkaitan dengan di dalamnya ada ayat, ada hadis. Tempat yang bagus taruh, tinggal di WA orangnya. Nah,
Tapi kalau mau bertemu orangnya, ya harus minta izin. Gak ada orangnya, harus pulang. Apakah majalah ditaruh? Kalau memang biasa ditaruh, ya udah taruh aja. Uruf kayak ini. Kayak ini masalah uruf. Kan berkaitan sama yang tadi saya bilang. Ketika kita bertamu atau mau bertemu seseorang, bukan bertamu ya, bertemu seorang. Bertamu itu beda lagi nanti bertamu bahasannya. Ketika kita mau menemui seorang, apakah minta izin atau tidak? Kita kan bahas tadi. Apakah berada di tempat yang tertutup secara umum atau biasanya tertutup atau biasanya terbuka, seperti itu. Ini kan uruf. Urfun ini kebiasaan masyarakat. Kebiasaan masyarakat. Yang namanya rumah, kebiasaan masyarakat Indonesia itu tertutup. Yang namanya kantor itu biasanya itu tertutup. Tapi toko tidak. Ya, untuk masuk ke minimarket enggak usah assalamualaikum. Enggak usah assalamualaikum, langsung masuk. Enggak usah nunggu izin tuan rumah, ya kan? Atau seandainya kita punya kantor, kan biasanya kantor itu kan tertutup, harus minta izin. Kemudian kita izinkan orang tanpa minta izin. Artinya orang boleh tanpa izin kita. Itu boleh, kembali ke kebiasaan kita. Misalnya gini, saya punya kantor. Saya bilang misalkan ke orang-orang yang bertemu saya, sudah langsung aja masuk. Atau ditulis di situ, langsung masuk. Begitu aja kan. Maka yang seperti ini uruf digunakan, kebiasaan digunakan, gak harus minta izin. Sudah ditulis langsung masuk, masih assalamualaikum. Assalamualaikum, ya nggak dibukakan. Seperti itu. Paham insyaallah yang seperti ini. Jadi kembali ke uruf. Jadi boleh majalah ditinggal, kemudian antum pulang, nagih atau minta sumbangan tadi, kembali lagi antum sampai ketemu dengan orangnya. Allah taala alam bisawab. Ada lagi ikhwan? Silakan, Pak. Jawab salam, silakan. Baik, berkaitan dengan orang kufar mengucapkan salam kepada kita, para ulama berbeda pendapat. Pertama mereka sepakat. Kalau ada orang kufar menjawab kita, semua sepakat jawabannya waalaikum. Ini sepakat. Waalaikum. Waalaikum artinya adalah bagimu yang semisal. Bagimu yang semisal. Ini sepakat para ulama. Seperti ini cara jawabnya. Kemudian mereka berpendapat bila kita jawab dengan waalaikumsalam atau waalaikumsalam warahmatullah atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para ulama berbeda pendapat. Mereka mengatakan kalau jawaban salamnya jelas, assalamualaikum, seperti ini, maka sebagian mengatakan boleh menjawab dengan jelas waalaikumsalam. Kenapa? Karena dalil yang berkaitan dengan ini, di mana Rasulullah SAW menjawab dengan waalaikum saja, itu berkaitan dengan seorang Yahudi, ya, yang mengatakan kepada Rasul assalamu alaikum, bukan assalamualaikum, tapi assamu alaikum. Assamu itu artinya al-maut, al-maut, ya. Bukan assalam, tapi assamu kata mereka. Assalamualaikum. Dijawab oleh Nabi waalaikum. Aisyah di belakang hijab mendengar ini marah. Ya Rasulullah, dia tadi berdoa gini. Kan saya sudah jawab Aisyah, waalaikum. Dia akan mendoakan semoga kematian buatmu. Rasulullah jawab apa? Waalaikum. Semoga bagimu yang sepertinya. Kan balasan aja kan. Bukan waalaikumsalam. Kalau waalaikumsalam bagimu kesejahteraan kan gitu. Tapi Nabi menjawab waalaikum titik. Makanya jawab waalaikum semua ulama sepakat. Ya, semua ulama sepakat. Jadi kalau ada orang kafir mengucapkan assalamualaikum, cukup kita bilang waalaikum, cukup. Artinya kalau niatnya dia baik, insya Allah balasan bagi dia baik. Karena arti jawabannya kita bagimu doa yang semisal kan gitu. Nah, hanya saja saya jelaskan tadi ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ya kan? Di antara mereka ada yang mengatakan kalau jelas bacaannya assalamualaikum, mereka bilang begitu, maka kita boleh mengatakan waalaikumsalam. Hanya ini berbeda. Ada ulama yang tetap tidak membolehkan.
Ya, jadi lebih selamat kita mengucapkan atau membalas mereka dengan waalaikum titik, cukup. Ini lebih selamat. Lebih selamat dari perbedaan pendapat dari para ulama. Allah taala alam bisawab. Waalaikum itu jawabannya. Ada lagi? Dal. Terkait ijtima hubungan dan kata kehidupan. Kita bersalah, tapi yang pun tidak marah. Baik. Allah taala alam. Karena memang tuan begini mungkin begini. Ada dalam ini ada dua keadaan. Pertama, orangnya baik. Ya kan, artinya terkenal baik dia gitulah. Terkenal baik. Kalau yang seperti ini, maka kita pulang. Yang kedua, orangnya sudah terkenal buruk. Artinya maksudnya di sini kita tahu orang ini menyuruh kita pulang karena sudah tidak mau bayar. Kita tahu di situ. Karena dia nggak mau ketemu dengan kita, ya kan? Jadi sengaja dia sengaja. Seperti misalkan hutangnya sudah terlambat, ya kan? Terlambat sekian lama. Dan kita sudah menagihnya berkali-kali, dan mungkin ini sudah pengalaman ketiga, keempat kita di situ ditolak. Mungkin kalau yang pertama kita terima pulang, tapi kalau sudah ketiga kali, keempat kali dengan cara yang sama, mungkin ini beda lagi keadaannya. Karena ini dalam rangka ingkarul mungkar sudah. Sifatnya untuk ingkar al mungkar, ini kemungkaran sudah. Ya kan? Beda lagi hukumnya, berubah sekarang. Berubah lagi. Ini mungkin jawaban saya, Allah taala alam. Jadi mungkin kalau untuk yang pertama kali kita terima, kita pergi pulang. Tapi sudah beberapa kali modelnya sama, ini modelnya tahu, dia tidak ingin ketemu saya karena hutang, kan gitu kan? Tahu, ini berubah lagi kaitannya sudah. Nah, boleh kita sedikit maksa. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah wallahu taala alam. Satu lagi ya. Enggak ada yang nanya, saya tanyakan sendiri. Berkaitan mengucapkan salam kepada wanita bukan mahram. Kenapa enggak nanya yang ini? Ketemu dengan muslimah, ya kan? Bagaimana? Apakah kita mengucapkan salam kepada wanita bukan mahram? Sebenarnya kemarin saya bahas di TV ya, di Aliman masalah ini. Bertemu dengan wanita muslimah bukan mahram atau bukan muslimah, yang penting wanita. Bagaimana hukum mengucapkan salam kepada mereka? Saya ingin menjawab, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena fitnah. Karena ada fitnah. Jika kita tahu itu akan menimbulkan fitnah, ya, akan menjerumuskan ke yang lebih jauh, maka tidak boleh mengucapkan salam. Oleh karena itu, jika tidak menimbulkan fitnah maka boleh. Seperti contoh, perempuan yang kita kenal dia mengenal kita, tetangga misalkan. Kebetulan kita pulang, tetangga ini ada di rumah bersama istri. Ya udah kita ucapkan salam, assalamualaikum, apa kabar? Kita sampaikan salam sekedar hajah saja, seperlunya saja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selesai. Kalau memang bolehlah basa-basi apa kabar, baik, sudah selesai. Begitu, ini boleh. Tapi pada asalnya tidak boleh. Tapi wanita yang kita temu di jalan misalkan, ketemu di jalan sekarang, atau ketemu kita baru ketemu di pasar, kita tahu ini bukan fitnah, masih muda, maka tidak boleh kita mengucapkan salam. Jangan berdasarkan kita baru belajar salam ditebar semuanya. Paham insyaallah yang ini? Begitu dengan akhwat misalkan. Akhwat misalkan ada laki-laki yang mengucapkan salam kepadanya, yang kita tahu tujuannya itu untuk menggoda, maka tidak usah dijawab, atau menjawabnya di dalam hati saja. Menjawabnya di dalam hati saja, jangan dijawab. Jangan dijawab. Orang yang seperti itu sesungguhnya menunggu kesempatan. Bahkan dia akan menikmati suara Anda, karena dari awal dia melakukan itu untuk menggoda.
Maka jangan dihiraukan, tidak usah dijawab, atau kalau mau jawab, jawab di dalam hati, lurus, jalan. Allah Ta'ala bisawab. Ada lagi? Demikian mungkin yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Usahakan ya kan, ini kitab kecil sekali. Matannya saya sempat singgung tadi, membaca dari awal sampai akhir itu paling lama 3 menit. Kalau yang lemah paling 4 menit sampai 5 menit. Selesai sudah. Selesai. Jadi bukan semuanya, matan itu bagian yang paling atas. Nah, kayak gini nih. Satu. Jadi pembahasan salam tadi cuma 1,5 baris saja. Sudah mencakup pembahasan kita yang panjang tadi. Seperti itu. Maka yang seperti ini bagus dan memang metode yang benar dalam belajar untuk pemula. Dimulai dari pembahasan yang kecil-kecil. Makanya akidah disarankan yang pertama itu belajar usul salasa, ya kan, sebelum kitab tauhid. Belajar hadis itu diawali dengan Arba'in Nawawi, yang itu cuma 40 sekian sampai 50 hadis, tapi mencukup seluruh ini. Karena kenapa? Karena matan-matan atau pembahasan yang simpel-simpel ini itu ibaratkan pondasi untuk bangunan. Diharapkan itu yang mancep dulu, yang kuat terlebih dahulu. Karena pembahasan yang sempit kecil seperti Arba'in Nawawi, seperti usul salasa, ya, menguasainya, memahaminya dengan benar, ya, itu lebih baik daripada mempelajari Bulughul Maram yang cuma beberapa bab saja. Ya. Seorang yang hafal Arba'in Nawawi tipis, ya kan? Atau usul salasa lebih tipis lagi, itu lebih baik daripada yang hafal beberapa bab dari Bulughul Maram, hafal thaharah, hafal salat. Dia kuasai ini jauh lebih banyak daripada usul salasa. Kata para ulama, lebih baik yang hafal usul salasa daripada hafal sebagian saja dari Bulughul Maram. Karena menguasai sesuatu secara keseluruhan, meskipun itu kecil, lebih baik daripada sesuatu yang besar tapi dikuasai cuma sebagian saja. Seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا